kemampuan tulis tadi, hari ini kita akan belajar menulis surat pribadi. Surat tersebut akan kalian sampaikan kepada Kangjeng Sultan. Kalian bisa ceritakan apa saja yang ingin kalian sampaikan kepada beliau. Apa saja? Yang penting temanya tentang musibah Merapi kemarin. Paham anak-anak? Bagus, kalau begitu buat yang istimewa. Kanjeng Sultan, saya masih mengingatnya dengan jelas. Merapi meletus seperti meriam perang. Orang-orang takut. Pohon dan burung-burung ribut. Kami tinggalkan rumah. Aku kehilangan Ngadio. Kanjeng Sultan, saya tinggal di Bule Sari. Di wilayah Wonokerto itu ada 36 dusun, terdiri dari 13 pedukuhan. Jumlah penduduk itu ada 9.233. Kemudian terdiri dari 2.772 kakak. Pada saat sebelum erupsi memang keadaan ekonomi terutama dalam penghasilan Sawah itu meningkat, dan untuk memenuhi kebutuhan untuk membiayai sekolah dan sebagainya, nah ini sangat dominan. Nah, untuk sekarang dari pasca erupsi karena dampak dari abu vulkanik, sehingga pertumbuhan salak walaupun kelihatannya biasa untuk hidup, kelihatan segar, namun pengaruh terhadap bunga, buah dan sebagainya ini yang membuat perekonomian di wilayah Wonokerto, terutama di bagian utara barat, nah ini sangat menurun sekali. Itu adalah sebagai agenda yang sepakat untuk dilaksanakan walaupun bagaimanapun bentuknya. Nah, itu Merti Bumi tahun 2011 kemarin, tepatnya tanggal 27 Januari ini tetap berjalan, tapi perjalanan dari Merti Bumi tidak seperti perjalanan yang telah lalu. Artinya penyederhanaan, karena dari kami sendiri berusaha jangan sampai memberatkan warga masyarakat dalam pelaksanaan Merti Bumi tersebut. Nah, sehingga untuk pelaksanaan tersebut adalah hasil dari pungutan nasi desa, kemudian sedikit ada bantuan dari kabupaten. Biasanya itu habisnya itu paling enggak itu kurang lebih 20 juta, sehingga Pak kemarin itu cukup dengan sekitar 10 juta. Ini sudah bisa berjalan. Wonokerto Pagar Bumi, ing Bule Sari sampun siaga nyirawaken pirang-piring sedekah sapar Rebo Mekasan tumuju dhateng papan ingkang sampun patempaken.
tujuannya adalah tasyakuran atau syukuran. Kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa dalam pelaksanaan pertama untuk pengungsian dalam erupsi Merapi tidak ada korban manusia maupun tempat tinggal. Kalau masalah pertanian ini sedikit ada pengaruhnya, tapi kan yang penting manusianya aman, semuanya tidak ada korban, dan juga tanaman-tanaman sedikit banyak masih bisa ditolong. Walaupun untuk kembali seperti semulanya itu ya mungkin memakan waktu 2 sampai 3 tahun. Matur dumateng pangarsanipun kirap dene sedaya warga sampun sumadya nindakaken pager bumi Rebo Pungkasan ingkang sampun samadya. Kula sak rombongan nyuwun lilah mugi-mugi lampah kula sak rombongan paringana kawilujengan wiwit papan menika ngantos paripurna mangke. Sumangga kita dherekaken sesarengan. Sebelum Merapi meletus, ketika meletus dan ribut-ribut, aku takut sekali. Itu sebelumnya pada waktu siaga, ini kan warga kami yang di lereng Merapi yang termasuk KRB, kawasan rawan bencana, itu sudah saya ungsikan di Balai Pengungsian Purworejo. Tapi kita nggak tahu terjadinya itu apakah nanti bisa ya tidak kita kita angan-angankan kok semuanya nanti terkena dampaknya seperti terjadi letusan. Nah sehingga rasa panik itu timbul setelah letusan Kamis malam Jumat. Ini semuanya sudah menyadari betapa bahayanya Merapi. Mencari keselamatan. Pak Sultan, aku suka waktu di gor, di kota, meski banyak abu dan orang ribut, tapi aku suka. Aku mau tinggal di kota, melihat banyak mobil dan restoran, lampu dan toko boneka. Aku suka di sana, apalagi banyak hiburan. Aku ingin lebih lama di tempat itu, tapi di sana tetap tidak menyenangkan. Anak-anak lain boleh juga lihat kota, tapi aku sendiri lebih senang di Bule Sari, berangkat mengaji ke kebun salak, mendengarkan cerita. Tidak, aku sebenarnya tidak suka kembali ke Bule Sari, melihat
kebun rusak dan Merapi gagah yang seram. Pak Sultan, aku mau di sana. Aku takut di Pulesari. Aku takut Merapi meletus lagi. Aku ingin di kota melihat lampu-lampu pedagang toko boneka itu. Kanjeng Sultan, waktu itu aku ingin benar segera kembali. Menakutkan sekalipun, aku mau kembali. Di Pulesari aku dilahirkan. Di Pulesari aku dibesarkan. Di sana ada Ngadio, kucingku. Di mana dia sekarang? Apa Tuki dan Tiki selamat? Apa mereka mengungsi? Mengungsi di mana? Kenapa sampai hari ini kalian belum kembali? Lebih baik di gor. Di sana banyak musik dan tarian. Ada kuis, masuk televisi. Aku juga bisa lihat banyak kakak-kakak mahasiswa. Alhamdulillah UNY tetap komited dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. UNY sangat sadar bahwa sebagai institusi akademik, kampus kita jadikan adalah lebih pada menara air daripada menara gading, dan ini menjadi dambaan semua, baik masyarakat kampus sendiri sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap masyarakat, maupun dambaan dari masyarakat yang menghendaki kehadiran universitas itu lebih bermakna. Oleh karena itulah ada momen yang sangat baik pada saat itu, tanggal 5 Oktober, tiba-tiba ada erupsi yang sangat dahsyat dan sangat mengejutkan kita semua. Kami atas nama pimpinan segera melakukan koordinasi untuk secepatnya membuat keputusan. Karena begitu dahsyatnya, maka kita fokuskan perhatian kita semua pimpinan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Sleman dan sekitarnya untuk bisa dibantu kaitannya dengan pengungsian itu. Jadi LPM UNY itu bagian dari UNJ. Jadi waktu bencana Merapi datang pada tanggal 5 November tahun 2010, UNJ yaitu di GOR dijadikan posko pengungsian yang jumlahnya hampir 1.000 orang. Jadi mahasiswa UNJ serta seluruh staf akademik UNJ ya beramai-ramai membantu meringankan beban para pengungsi. Tapi semua pimpinan bergerak dan fokusnya ke sana, dan kita jadwalkan 24 jam itu kita semua pimpinan harus ada yang standby. Demikian juga mahasiswa kita buka secara terbuka untuk menjadi tim relawan, baik yang dari kampus UNY sendiri maupun dari luar kampus UNY, baik yang di Jogja maupun di luar Jogja, dan terus kita kawal dari hari ke hari. Jadi ketika para pengungsi itu datang, itu mahasiswa dengan dikoordinasi oleh PR3 itu langsung menangani di sana itu. Jadi siang malam di sana itu. Strateginya adalah shift. Jadi kalau ada masa yang kuliah, ya kuliah, yang lain kan tidak. Jadi tidak bersamaan punya itu. Jadi bergantian. Tapi rata-rata berpuluh-puluh dan ratusan masa di sana siang dan malam. Itu betul-betul perjuangan yang luar biasa tuh. Betul-betul relawan. Ada satu koordinator yang membawai rekrutmen relawan, yaitu koordinator relawan. Di sana setiap ada relawan yang mendaftarkan diri secara sukarela. Biasanya kita juga mengundang dari staf fakultas untuk mengirimkan delegasinya. Kemudian kita data, dari pendataan itu kemudian ditanyakan apa spesifikasi keahlian. Dari situ kemudian koordinator tersebut menyuplai ke semua bagian yang terdapat di posko GOR UNY, di posko
GOR UNY ada beberapa bagian. Yang pertama dari depan ada data, kemudian ada bagian kesekretariatan, ada bagian bendahara, ada juga koordinator umumnya di sana, dan juga ada logistik, ada koordinator GOR bagian dalam yang membawai semua pengungsi. Kemudian ada bagian trauma healing, rekreatif, dan juga acara untuk menghibur para pengungsi selama di pengungsian. Ada juga bagian logistik, ada juga bagian kebersihan, dan terakhir bagian dapur umum yang menyuplai segala kebutuhan makan dari para pengungsi dan relawan. Selama 24 jam itu mereka itu total memberikan yang terbaik untuk pelayanan itu, dan kami selalu dampingi jangan sampai disalah mengerti oleh sejumlah orang atau dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk masuk di dalam lingkungan itu, sehingga minta mahasiswa latihan untuk mengembangkan leadership skillnya dengan cara mengorganize, mengkodikan itu semua dengan pos-posnya ya. Ada yang bagian logistik, ada bagian konsumsi, ada yang bagian pelayanan yang lain-lain. Jadi kami minta semuanya itu berada pada posisi yang pas. Bagi saya dan kawan-kawan tetangga di sini, khusus satu kampung itu, kerja di sana itu lebih bagus karena di sana kegiatan banyak, tidak ada pengangguran, pernah diajak gotong royong dengan orang sana. Di sana juga banyak kegiatan-kegiatan, misalnya yang ibu-ibu disuruh latihan masak, terus di situ terus hasilnya dimakan bareng bersama-sama. Terus juga ada itu namanya lomba-lomba, misalnya lomba voli, lari, olahraga dan sebagainya. Dan akhir-akhir malah terima kasih ada itu namanya super deal itu ya, terima kasih walaupun gimana cara itu kelihatannya banyak yang senang di sana. Dalam kesikapannya untuk memenuhi permintaan dari para pengungsi itu pun sungguh sangat luar biasa. Jadi dari kami untuk segalanya yang jelas terima kasih untuk relawan yang telah bantu dalam segala hal, segala bidang ataupun sandang pangan intinya untuk orang-orang pengungsi dari Dusun Pulisari pada waktu erupsi Merapi kemarin. Bentar lagi, Bu. Waduh, tapi kita bisa paragraf, Cil. Bagaimana, Dik? Enggak apa-apa, Bu. Bingung lagi satu paragraf. Bingung ya, jungkatan sisiran wae. Sudah. Kalian ceritakan apa saja yang ingin kalian sampaikan kepada Kanjeng Sultan. Waktunya 15 menit lagi ya. Permisi, Bu, saya mau ke belakang. Oh iya, silakan. Ke belakang nang ngarep, ke belakang yang burine lho. Pak Sultan, aku mau di kota. Di sini aku takut. Anak itu selalu muncul. Dia membawa boneka Teddy. Pertama kali aku lihat dia ketika aku pulang dari kota. Pulang yang menyedihkan. Aku lihat dia di tepi jalan, mendekap boneka dan melihat mataku. Aku takut. Aku bilang ibu dan ayah, tapi mereka tidak tahu. Nah, ini penting sekali, dan ini tidak hanya berarti bagi anak-anak yang kena trauma langsung atau kena akibat trauma, tapi juga bagi kita semua. Jadi kita hendaknya belajar bahwa hidup itu sifatnya sementara dan suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Ketika hidup itu masih diberikan pada kita, mari kita manage dengan sebaik-baiknya, dengan sangat bangga dan
tentu dilandasi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala saya bisa berada di depan para pemirsa, para penonton dan lebih-lebih keluarga besar masyarakat Sleman yang pada saat ini sedang berada di depan saya, bahwa musibah yang diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa alasan. Allah yang lebih tahu dibandingkan daripada kita. Kita sebenarnya harus yakin dengan kekuatan Allah kita bisa menghadapinya. Dan saya berharap sisa-sisa kehidupan yang akan datang kita bisa maknai dengan belajar dan bekerja lebih keras lagi supaya kehadiran kita ini tidak hanya bisa bermanfaat bagi kita tapi juga bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita maupun bagi semua manusia yang bisa merasakan karya-karya kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apa yang menjadi keinginan kita dan usaha-usaha kita dan karya-karya kita yang kita akan berikan di masa-masa mendatang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi meridhoi kita semua. Amin. Apapun yang telah dikorbankan untuk erupsi Merapi dilahap oleh lahar dingin dan ataupun lahar panas itu mereka tetap semangat untuk membangun kembali dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan, dari segi pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Jadi yang paling berkesan itu adalah semangat dari para pengungsi. Jadi dari kami sebagai relawan, sebagai pendamping tetap sangat berkesan itu adalah tentang semangat masyarakat. Sesudah pulang itu sebetulnya dibantu oleh relawan dari ONY, didampingi paling tidak itu sekitar 50-an personil itu dari ONY. Alhamdulillah itu jalan-jalan terus bisa langsung bersih, bagus. Walaupun tanaman di kebun kurang tapi di jalan ya sudah beres. Dan mau juga didampingi oleh relawan ONY untuk memulihkan yaitu kelihatannya dari ekonomi, juga dari pendidikan, juga dari ketentraman orang-orang di kampung Pulesari sini. Walau tidak pas tapi yang mendekati kepulian itu saya dan tetangga-tetangga itu banyak yang sangat terima kasih dari relawan-relawan. Untuk semua para relawan, jadi kita bekerja bukan hanya dengan otot, walaupun dengan pikiran dan sebagainya, kita tercapai dan sebagainya. Jadi yang jelas kita tetap semangat dan jangan lupa kata ikhlas tetap kita cantumkan dalam hati dan pikiran kita. Untuk para relawan semangat, yes. Kanjeng Sultan, saya senang sekali bisa pulang meski kebun salak roboh, jalan dan rumah banyak debu, tapi saya senang bisa kembali. Saya kemudian segera mencari Ngadio. Saya mencari Tuki dan Tiki ke semua tempat, di rumah, di kebun, di rumah tetangga. Sudah selesai anak-anak? Ini sudah 15 menit loh. Kalian tidak boleh korupsi waktu. Tapi korupsi uang boleh kan Bu? Kayak di TV-TV itu Bu. Ke siapa Min? Makmu. Anak-anak, tenang, dengarkan Ibu. Anak-anak yang hebat itu contoh yang buruk. Manusia yang paling hina di dunia ini adalah manusia yang suka mengambil hak bukan miliknya. Seperti pencuri, seperti tikus, seperti
koruptor. Apa yang pantas bagi tikus? Kalian tahu? Diracun, dibuang di tengah jalan, dilindas kendaraan. Sekarang, masukkan suratnya ke dalam amplop, lalu beri alamat. Alamat untuk Kanjeng Sultan sudah Ibu tulis di papan tulis. Lalu untuk alamat kalian tulis sendiri ya. Karena hari ini Ibu ulang tahun, jadi kalian akan mendapatkan perangko gratis. Asik! Tempelkan di sudut kanan. Baik, nanti ketua kelasnya mengumpulkan ke ruangan guru ya. Permisi, Bu. Sudah selesai? Sini. Bu, boleh? Apa, Le? Ibu tahu. Ini ambil. Bukan, Bu, bukan permen. Loh, lalu apa? Boleh. Boleh saya yang mengantar suratnya ke kantor pos? Yakin? Nyole salah cah pinter. Iya, Mak. Selamat pagi, Dek. Aku mau mengirim surat. Ngirim kemana? Ke Sultan dari teman-teman Indonesia itu. Oh iya. Mau ngirim paket juga? Oh iya. Isinya apa? Salah. Salah.